Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Vivia di Ambil Jeda. Gimana puasanya hari ini? Semoga tetap dilancarkan ya, karena perjalanan kita menuju hari kemenangan masih panjang. Teman-teman tahu gak kalau ternyata puasa gak cuma buat menahan lapar dan hawa nafsu, tapi buat orang-orang tertentu puasa punya nilai yang istimewa. Kok bisa? Kalau kata Imam Al-Ghazali dalam kitab puasa yang istimewa adalah puasanya orang-orang yang soleh. Terus kita yang biasa-biasa aja, apa bisa istimewa juga puasanya? Bisa, karena kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya langsung. Jadi jangan buru-buru insecure, karena ibadah puasa teman-teman bakal punya nilai yang sama kalau teman-teman juga mau ngelakuin beberapa hal yang biasa dilakuin sama orang-orang soleh. Hal yang pertama, nundukin pandangan mata dan menjaga mata dari melihat hal-hal tercela dan dibenci agama. Kayak misalnya nundukin kepala waktu ngelihat aurat wanita di jalan. Buat wanita juga berlaku hal yang sama. Jangan sampai cuma gara-gara ada cowok ganteng dikit terus malah jadi seneng ngeliatin cowok itu. Yang kedua, ngejaga lisan dengan senantiasa berkata-kata hal yang baik. Jangan sampai ngegosip, ngomong kotor, ngomong perkataan yang nyakitin perasaan orang lain. Ketiga, menjaga telinga dari mendengar perkara yang dilarang Allah. Dari sini jelas ya, bukan cuma ngegosip, tapi ngedengerin gosip atau hal-hal yang gak baik juga gak boleh. Jadi kalau misalnya ada teman atau tetangga yang ngajakin kamu nimbrung terus ngomongin orang, udahlah mending jauhin aja. Mending alihin topik jadi bisa ngomong hal-hal lain yang lebih baik. Karena Rasulullah bersabda, tukang gosip dan pendengarnya sama-sama bersekutu dalam dosa. Yang keempat, menjaga anggota tubuh yang lain, kayak kaki dan tangan dari berbuat dosa. Misalnya, jangan makan makanan yang haram, jangan pergi ke tempat yang haram, dan jangan ngambil punya orang tanpa izin walaupun itu punya saudara sendiri. Yang kelima, nggak makan berlebihan waktu buka puasa. Kebiasaan buruk banyak orang nih, yang biasa kita lakuin juga kalau buka puasa, karena mungkin kita balas dendam akibat kelaparan waktu puasa tadi. Akhirnya kita malah makan sebanyak-banyaknya pas buka puasa, padahal secara kesehatan juga nggak boleh loh. Terus yang keenam, menggantungkan hati antara takut dan cemas setelah berpuasa. Kebanyakan orang soleh selalu ngerasa ibadah mereka kurang, walaupun yang mereka lakuin bahkan udah lebih sempurna dari kita yang orang awam. Inilah yang harusnya kita miliki juga, perasaan cemas dan takut karena kita nggak tahu gimana puasa kita. Apakah puasa kita diterima Allah atau malah ditolak sama Allah. Nah teman-teman, di momen ini kita perlu banyak-banyak muhasabah dan introspeksi diri supaya kita jadi orang yang lebih baik lagi. Karena introspeksi diri itu penting, dan masa lalu yang buruk gak ngejamin masa depan seseorang itu juga buruk. Oprah Winfrey contohnya, yang terlahir miskin, broken home, dan pernah jadi korban pelecehan seksual. Akhirnya malah jadi presenter kelas dunia. Berbeda dengan teman-teman Oprah Winfrey kebanyakan, masa kecil Oprah Winfrey ternyata gak seindah itu. Waktu kecil, Oprah Winfrey harus bisa nerima kenyataan pahit pas orang tuanya bercerai. Winfrey yang waktu itu masih kecil banget harus tinggal sama neneknya di sebuah peternakan selama kurang lebih 6 tahun. Karena hidupnya yang gak berkecukupan, waktu usia 12 tahun dia mutusin buat tinggal sama ibunya di Wisconsin yang bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga. Meski udah pindah sama ibunya, nasibnya ternyata gak berubah. Winfrey tetap berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi itu yang maksa ibunya buat kerja banting tulang sampai Winfrey jadi kurang dapet perhatian. Winfrey juga sering kabur dari rumah karena mengalami pelecehan seksual dari sepupu ibunya berulang kali. Akhirnya waktu usia Winfrey mencapai 14 tahun, Oprah Winfrey mutusin buat tinggal sama ayahnya. Ayah Oprah Winfrey adalah mantan tentara, sehingga cara ngedidiknya juga keras dan disiplin. Setiap hari, Oprah Winfrey wajib baca buku dan bikin ringkasannya setiap minggu. Awalnya Oprah Winfrey ngerasa capek, tapi berkat didikan ayahnya ini, Oprah Winfrey jadi perempuan yang tegar, disiplin, dan percaya diri. Pas usia 19 tahun, Oprah Winfrey bekerja sebagai wartawan sekaligus penyiar berita di salah satu stasiun televisi yang ada di Nashville. Dari sinilah Oprah Winfrey menjadi wanita kulit hitam pertama sebagai penyiar berita di stasiun televisi ini. Oprah Winfrey memulai debutnya di televisi melalui acara People Are Talking. Keputusannya untuk pindah dari Chicago yang akhirnya membuat dirinya meraih kesuksesan. The Oprah Winfrey Show menjadi acara talk show dengan rating tertinggi yang pernah ada dalam sejarah pertelevisian Amerika Serikat. Latar belakang kehidupannya yang miskin, rawan kejahatan, dan diskriminatif membuat dirinya ingin membantu sesama. Acara talk show-nya sendiri diisi dengan nilai kemanusiaan, pendidikan, dan moral.
Melalui acara talk show-nya, Oprah ingin mewujudkan impiannya membantu orang-orang yang tertindas seperti dia. Nah teman-teman, kalau kata buku This Is Me, masa lalu adalah kekuatan untuk bangkit buat masa depan yang lebih cerah. Jangan pernah jadiin kekurangan dan masa lalu yang kelam sebagai alasan buat kamu gak maju. Siapapun kamu, kalau kamu mau ngewujudin impian kamu, pasti bakal terwujud, insya Allah. Bahkan Allah udah bilang, kalau Allah gak akan merubah nasib seseorang, kalau bukan dia sendiri yang mau merubahnya. Jadi kalau kerjaanmu cuma nyalahin masa lalu dan gak take action buat ngelakuin sesuatu atau ngambil langkah pertama, hidupmu juga bakalan terus begitu. Dan semoga aja di bulan puasa yang mulia ini kita bisa belajar gak cuma dari Oprah Winfrey tapi juga dari lingkungan sekitar. Kita harus belajar bagaimana kita bisa memaafkan masa lalu, fokus dengan masa sekarang, dan tetap optimis menatap masa depan. Karena sesuai janji Allah tadi bahwa Allah akan mengubah nasib seseorang kalau seseorang itu juga punya keinginan untuk merubah nasibnya. Sekian dari aku Vivia hari ini, sampai jumpa di Ambil Jeda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.